Baik, alhamdulillah dan wa syukurillah salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nasna wa bika namutur wa ilaika nusur. Baik, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini di hari Selasa, tepatnya di awal bulan Februari ini, dan yang sungguh menjadikan kita termotivasi, kita berada di bulan Rajab. Insya Allah kurang lebih sebulan lagi ya, 40 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Baik, seperti biasa teman-teman, boleh di sebelum morning sobat kita mulai motivasi kita, baca doa kita di pagi hari ini, boleh teman-teman infokan yang belum join, karena insya Allah kegiatan ini menyambung ya langsung acara kita di student trip. Boleh diinfokan teman-teman yang belum join. Baik, sebelumnya boleh diaktifkan kamera teman-teman, videonya. Coba mulai hari ini kita gaungkan gerakan membuka kamera ya di setiap pembelajaran. Gerakan membuka kamera. Karena ini adalah salah satu bentuk adab yang pernah di beberapa kelas ya, di beberapa waktu yang saya sampaikan bahwasanya membuka kamera ini adalah bagian dari adab kita dalam menuntut ilmu dalam dunia virtual ya, salah satu adab. Karena melihat wajah guru, murid melihat wajah guru dan guru melihat wajah murid adalah dari adab. Nah, disitulah keberkahan turun. Jadi gerakan membuka kamera ini harus digaungkan terus. Sekali lagi, bahwasanya bukan dalam bentuk menghormati siapa gurunya atau siapa muridnya ya. Cuma keberkahan, jadi ilmunya itu teman-teman ya. Adab itu kan untuk agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu. Dan ilmu itu, kalau guru itu kan hanya mentransfer ilmu. Keberkahan itu ada pada ilmu. Oke, boleh di open semuanya kameranya. Baik, kita mulai dengan membaca doa ya teman-teman. Saya akan coba pimpin. Teman-teman boleh ikuti sama-sama. Diaktifkan mikrofonnya. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ilma warazaqani fahma Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Allahumma inna Inna na'udzubika minal hamzati wa na'udzubika min wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal wa bil islam dina wa bi muhammadin siswa Ibnu Hajar. Kekuatan dua Rasulullah tauladan dalam kehidupan. 3. Rendah hati dalam bersikap. 4. Sesama. 5. Menakut dosa, menjaga wajah, berusaha, insya Allah pasti bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sedikit untuk morning pagi ini saya sering share pada teman-teman terkait kegiatan kita yang akan kita jalani hari ini ya. Insya Allah nanti akan dipandu oleh teman kita Kak Atira ya, sebagai MC dan juga para guru kita ada di lokasi. Sedikit untuk mengarahkan kegiatan ini, mari kita belajar teman-teman dari sebuah seekor lebah. Seekor lebah. Bagaimana lebah itu adalah hewan yang selalu hinggap di tempat yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik. Jadi bagaimana teman-teman bisa hidup ya dalam memilah-milih teman lingkungan itu, teman-teman utamakan, prioritaskan dan bisa memilih ya dengan hati teman-teman tempat yang baik ya. Makanya saat ini teman-teman sudah berada di tempat yang baik, dikelilingi lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, guru yang baik, orang tua, dan juga keadaan teman-teman yang saat ini sudah baik. Nah itu harus dipertahankan, teman-teman harus biasa dengan hal yang baik, biasa dalam keadaan yang baik. Dan juga ketika proses teman-teman dalam hidup ini sudah baik, maka teman-teman akan melahirkan ya, teman-teman akan menghadapi sebuah masa depan yang baik. Sama halnya lebah seperti itu ya, dia hinggap di sari putih ya, dia mengisap sesuatu yang baik, dia makan yang baik, dia melakukan sesuatu yang baik itu pada begitupun harapan saya kepada teman-teman bisa memilah-milih ya, biasakan melakukan hal yang baik, hidup dengan keadaan yang baik, bahkan berlomba-lomba dengan hal yang baik ya, positif viral. Nah, akhirnya teman-teman bisa menjadikan diri teman-teman bermanfaat ya, dengan hal-hal yang baik. Karena pada intinya kesuksesan itu pasti ya, tapi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa menjadi memberikan kebaikan dan sesama. Seperti itu teman-teman, insya Allah. Jadi teman-teman mulai ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baik. Oke, sebelum kita mulai, saya juga diamanahkan oleh panitia ya, oleh panitia untuk membacakan beberapa tata tertib dalam kegiatan student trip ini. Virtual student trip di mana? Ya, di Kampung Wisata Lembah Madu. Nah ini sudah di-share oleh Pak Rifki. Terima kasih Pak Rifki. Baik, sebelum acara ini diambil oleh MC, juga saya share membaca peraturan kegiatan ya, atau adab kegiatan di sebelum. Boleh teman-teman boleh fokus ya. Sudah tampil di
screen teman-teman? Sudah? Kak Syafir sudah terlihat? Sudah ya, Dian? Tasya sudah terlihat di kelas? No. Kita sudah melihat langsung live. Tasya, oke. Baik, teman-teman boleh disimak ya pengajarannya. Ada kegiatan di Zoom room atau di ruangan Zoom virtual student trip Kampung Wisata Bungar. Yang pertama, harapan dan kami dari para guru ya atau dari panitia teman-teman menjalani kegiatan student trip ini, niatkan belajar karena Allah Ta'ala, bukan sekedar kewajiban semata, bukan sekedar rutinitas teman-teman hadir di Zoom, masuk kelas lagi, tapi niatkan segala sesuatu, khususnya kegiatan kita di belajar ini adalah belajar karena Allah Ta'ala. Sederhananya teman-teman mulai dengan Bismillah ya, dalam arti Bismillah dengan lisan, dengan raga. Dan diusahakan teman-teman dalam keadaan suci atau dalam berwudu. Soalnya tadi pagi sudah habis mandi atau setelah subuh. Yang kedua, boleh di-rename teman-teman. Perhatikan, boleh di-rename nama akunnya yang tampil di screen teman-teman ya. Itu di-rename dengan format nama dan kelas. Contoh misalnya Yasir _ Khawarizmi atau Juli _ Maria. Nah, boleh di-rename namanya. Boleh langsung langsung di-rename ya. Oke. Yang ketiga, mengaktifkan video dan diusahakan tampil di layar teman-teman itu setengah badan dari teman-teman. Kalau badan teman-teman dari kepala sampai pinggang, berarti setengahnya ya ada wajib hidupkan. Nah, itu ya, mengaktifkan video. Boleh diwajibkan. Oke, nah itu ya. Itu tadi untuk rename-nya di wajib ya teman-teman ya. Semua yang ada di sini nih bentuknya wajib. Wajib itu mengerjakan lewat pahala meningkatkan dosa. Oke. Nah, dan berpakaian sopan seperti itu ya. Jadi jangan tampil di videonya hanya setengah kepala atau cuma jilbabnya atau bahkan atapnya saja ya. Insya Allah teman-teman di IHCS tidak seperti itu. Oke. Yang keempat, menonaktifkan fitur mikrofon ketika record nanti yang langsung dari TKP ya. Di sana ada Bu Yuni, Bu Putri, Pak Herman ya. Jadi ketika record, teman boleh menonaktifkan fitur mikrofon ya. Kecuali disapa atau ditanya. Yang kelima, izin bisa dengan mengajukan telunjuk ya. Saya tentu izin, terus ya untuk yang bertanya mengangkat tangan seluruhnya boleh seperti ini ya, diangkat jarinya semua mengangkat tangan atau fitur raise hand atau mengetik di kolom chat. Nah, yang terakhir yang ketujuh teman-teman boleh fokus. Fokus ini maknanya sungguh-sungguh seperti yang teman-teman ucapkan setiap hari. Bahwasanya kalau siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bisa. Ya. Siapa yang berusaha pasti dia bisa. Jadi segala sesuatu harus sungguh-sungguh. Nah, bahasa kita fokus. Jadi fokus dan ini bentuk dari adat kita dalam belajar juga. Melanjutkan juga karena dengan fokus ini adalah bagian juga bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan teman-teman itu fokus adalah dengan meresum kegiatan ini atau meringkas. Dan ini insya Allah menjadi misi di akhir kegiatan ini. Teman-teman tidak akan bisa meresum kalau teman tidak fokus. Nah, ini adalah misi juga nanti di akhir, soal nanti akan dijelaskan juga oleh beberapa guru atau nanti oleh MC. Teman-teman coba nanti bisa meresum kegiatan ini ya, diringkas, coba diambil poin-poinnya yang penting apa, dan nanti bisa dikumpulkan di classroomnya Bu Yuni di PKN. Oke, soal seperti itu.
Oke, 3 menit lagi insya Allah bisa dipahami teman-teman ya. Insya Allah bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik. Harapannya semuanya yang paling terpenting adalah mengaktifkan video. Teman-teman boleh jalankan videonya dari awal hingga akhir acara berlangsung. Oke, terima kasih. Tetap semangat boleh. Terakhir kita sama-sama saya menjadi wajadat teman-teman sebelum kita mulai acara ini, sebelum nanti Kak Akira yang mengambil kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya boleh. Saya mendekat mikrofonnya. Saya menjadi wajadat. Wahid, Isnani, Salasa. Manjada Insyaallah Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Semangat dan tetap fokus. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman ya. Sebelumnya balik ke yang lanjut. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan, silakan mengaktifkan videonya. Ganti namanya sebelum acara dimulai. Ini masih awal Bian, Rifari, Ahmad Siras, Fairuz, Muhammad Zaki, dan Arya. Tolong dinyalakan videonya serta diganti namanya. Oke, mari kita tunggu 30 detik. Ya, sekali lagi peringatan teman-teman yang belum menyalakan video, akan dinyalakan dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke acaranya, saya mohon untuk teman-teman menyalakan kamera dan menuliskan namanya sesuai nama asli. Karena konsekuensinya adalah akan dikeluarkan dari Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir Rabbana wab'athihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah IHCS Bapak Rizky Aditya Akbar SE, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah IHCS Bapak Herman Syah SE, yang kami hormati guru-guru di sekolah IHCS, yang kami hormati teman-teman siswa IHCS. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengikuti kegiatan sekolah yaitu student trip ya, secara virtual
yang insya Allah akan dipandu dan dibimbing oleh guru akhlak cantik kita, yaitu Bu Putri dan Bu Yuni. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Yang ketiga adalah sambutan. Yang keempat adalah prolog pembacaan Quran surah An-Nahl. Yang kelima adalah live report TKP. Yang keenam adalah kuis. Dan yang terakhir adalah doa dan penutupan. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, biar lebih semangat, kita menyerukan yel-yel. Jadi yel-yelnya seperti ini. IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Kita sama-sama ya. Kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Nah, selanjutnya, agenda selanjutnya adalah tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Muhammad Ikhlas Izzatullah. Dengan itu, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zululan. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Itulah tadi tilawatil Quran yang dibacakan oleh teman kita, yaitu Ikhlas. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah IHCS, Bapak Rizky Aditya Akbar SE. Dengan hormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School yang luar biasa, Masya Allah, sudah sedari tadi pagi mempersiapkan seluruh rangkaian agenda demi terciptanya agenda virtual student trip yang insya Allah nanti anak-anakku sekalian akan bisa nikmati dengan nyaman. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir di agenda virtual student trip dan seluruh siswa-siswi, anak-anak hebat
Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School yang Pak Rizky banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun di dalam agenda yang terbatas masing-masing dari rumah dan lain sebagainya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, terus mencari ilmu, terus semangat untuk meraih ilmu dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk di masa yang akan datang, yaitu menjadi generasi pemimpin umat di masa yang akan datang. Adapun agenda virtual student trip ini insya Allah rutin dilaksanakan oleh Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School setiap semesternya, yang mana agenda student trip yang awalnya ketika di luar daripada pandemi ini seharusnya anak-anak berkunjung ke sebuah tempat atau sebuah pembelajaran yang mereka belajar langsung dari ahlinya, bisa bertanya langsung dari ahlinya. Fungsi dan tujuannya adalah melatih anak-anak untuk mencari ilmu langsung dari ahlinya, sehingga pola metode jurnalistik literasi mereka lebih terasah dengan 5W1H. Ya. Selanjutnya menciptakan suasana belajar yang lebih berbeda dibandingkan pembelajaran pada umumnya di dalam kelas atau di sekitaran sekolah. Namun dengan adanya student trip ini, harapan kami bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan aktif juga untuk anak-anak, juga untuk seluruh peserta, bapak dan ibu guru sekalian. Nah, oleh sebab itu di masa pandemi ini Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School tetap melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, salah satunya yaitu agenda virtual student trip. Jadi walaupun pandemi tidak menyurutkan semangat inovasi dari Bapak Ibu guru semuanya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik agar teman-teman semuanya, siswa dan siswi, pembelajar semuanya bisa dapat ilmu walaupun di masa situasi pandemi saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School juga pada saat ini sudah melakukan beberapa inovasi-inovasi, juga membuka pendaftaran kepada siswa dan siswi baru. Kemarin juga sudah terlaksana penerimaan siswa-siswi baru untuk di gelombang pertama, dan kami masih membuka pendaftaran untuk di gelombang kedua. Bagi para hadirin yang saat ini yang mendaftarkan, anandanya segera daftarkan karena kuota kita terbatas. Insya Allah. Kenapa? Kami berikan spesial kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena setiap anak di Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School adalah bintang. Big dream starts here. Pesan kami terus berkarya walau dari rumah. IHCS penuh karya, penuh prestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sambutan dari Kepala Sekolah IHCS, Bapak Rizky Aditya Akbar SM. Agenda selanjutnya adalah prolog pembacaan Quran Surah An-Naml yang akan dibacakan oleh Bu Juli. Dengan itu, kami persilakan. Baik, syukron.
Jazakallahu khair Nanda atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Rizky Akbar SE, dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru IHCS, dan juga sahabat-sahabat setia IHCS. Alhamdulillah, dalam Quran Surah An-Nahl kita belajar bagaimana keindahan dan keistimewaan dari hewan yang diciptakan, yaitu lebah. Nah, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69 yang dibacakan oleh Nanda Ikhlas yang berisi, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, kemudian lanjut di Quran Surah An-Nahl ayat 69 yang berisi, dari perut lebah itu keluarlah minuman, yaitu madu yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa ada 3 hal yang dapat dipetik dari seekor lebah. Yang pertama, kita belajar kerja keras, kemudian ikhtiar, dan juga perjuangan. Di mana salah satu bentuk kerja keras kita adalah ibadah kepada Allah, ikhtiarnya itu adalah sebuah doa, dan perjuangannya itu adalah zikir, sehingga menghasilkan hasil terbaik. Yang kedua, yang akan kita peroleh pelajaran dari lebah adalah kita diajarkan lebah bagaimana cara membangun rumah yang kokoh, di mana di dalamnya terdapat rasa nyaman dan aman. Nah, di mana rasa aman ini dan nyaman tercipta akibat adanya rasa syukur. Nah, dari rumah yang kokoh ini harus 3 nutrisi yang terpenuhi. Teman-teman harus ingat ya, nutrisi apa aja itu? Yang pertama, nutrisi akal dengan ilmu. Ya, nutrisi akal dengan ilmu. Yang kedua, nutrisi perut dengan makanan. Yang ketiga, nutrisi hati dengan Al-Quran. Yap, itu yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari lebah dalam Quran Surah An-Nahl. Kemudian yang ketiga, teman-teman, hal yang dapat dipetik dalam Quran Surah An-Nahl, lebah mengajarkan kita menjadi syifa atau pengobat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi kita harus bisa menjadi pengobat bagi yang lain. Ketika teman kita dalam kesulitan, kita harus senantiasa membantunya. Jadi teman-teman, selain itu dari lebah kita belajar menjadi orang-orang yang selalu peduli terhadap sesama. Kita belajar kepemimpinan tentang lebah, kita belajar bagaimana caranya bekerja sama, kita belajar bagaimana caranya berikhtiar. Terus semangat teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu berwisata ke kebun lebah madu. Silahkan petik hikmah sebanyak-banyaknya, diaplikasikan dalam hidup kita, diambil pelajaran, dan ketika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya. Insya Allah kegiatan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya, kita berdoa sama-sama, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Juli sampaikan hari ini. Tetap semangat, kita sama-sama yel-yel yuk. Siswa IHCS, religius, smart, entrepreneur, leadership. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fiik, semuanya tetap semangat ya. Lanjutkan aktivitas. Kemudian petik hikmah di dalamnya sebanyak-banyaknya. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah prolog Quran Surah An-Nahl yang telah dijelaskan oleh Bu Juli.
Agenda selanjutnya adalah live reporter TKP yang akan dibimbing dan dipandu oleh Bu Putri dan Bu Yuni. Dengan itu, kami persilahkan. Oke, cek teman-teman, apakah terdengar suara Bu Putri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Bu Putri sudah ada di lokasi. Nggak cuma Bu Putri, ada Pak Herman sebagai kameramen, afwan ya. Ada juga Bu Yuni sebagai the second kameramen teman-teman. Nah, hari ini insya Allah Bu Putri akan menjelaskan ya, akan menemani salah satu narasumber untuk menjelaskan ke teman-teman, menambah wawasan teman-teman tentang apa itu lebah madu dan Suaranya apa saja manfaat lebah madu, apa saja manfaat madu ya. Tidak hanya madunya tapi lebahnya juga ada manfaatnya teman-teman. Nah, insya Allah Bu Putri di sini nggak sendirian ya teman-teman. Bu Putri ditemani oleh narasumber kita ya yang terpercaya, yang banyak sekali wawasan tentang lebah madu teman-teman. Langsung saja kita ke narasumber kita. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ahlan wa sahlan Pak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Juwarno. Oke, Pak Juwarno. Terima kasih Pak sudah memberikan kita izin untuk mengunjungi lebah madu ini. Dan juga terima kasih Pak Juwarno sudah menyediakan waktunya untuk menemani kita, memberikan kita ilmu tentang lebah madu. Nah, baik Pak, mungkin Pak Juwarno bisa sebelum kita terjun langsung ke kotak lebah madunya, mungkin Pak Juwarno bisa menjelaskan tentang histori tentang lebah madu ini di tempat ini Pak. Oke, silakan Pak. Lebah madu ini awalnya dibuka tahun 2013. Dari waktu itu bantuan dari Pertamina jumlah 1 kotak. Habis itu mau berkembang, habis itu terus saya diberangkatkan ke Pulau Jawa untuk menambah wawasan, tepatnya di daerah Batang, Jawa Tengah tahun 2013 juga yang disponsori oleh Pertamina. Kemudian tahun 2014 juga diberangkatkan kembali ke Jawa, tepatnya tempat yang sama, tapi yang mendanainya dari Dinas Peternakan Kota Balikpapan. Kemudian tahun 2017 diberangkatkan lagi untuk menambah wawasan tentang perlebahan ke daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Lawang, Kota Malang. Oke, Masya Allah teman-teman. Nah, jadi awal berdirinya wisata lebah madu ini pada tahun 2013 teman-teman. Dan ternyata Pak Juwarno ini tidak langsung membuka lebah madu ini dengan begitu banyak kotak ya. Ternyata teman-teman berawal dari 1 kotak saja bantuan dari Pertamina. Nah, Pak Juwarno juga selain mendapat bantuan, Pak Juwarno juga dididik teman-teman, di training di Jawa untuk menambah wawasan tentang lebah madu. Jadi teman-teman, kalau kita mau membuka usaha itu harus total ya teman-teman, totalitas. Tidak hanya, oh saya punya dana segini, saya mau buka usaha. Tapi kita juga harus punya ilmunya teman-teman. Betul nggak Pak? Betul. Iya. Nah Pak, mungkin boleh kita ke kotak lebah madunya Pak untuk lebih jelasnya lagi. Mari Pak. Sebelah mana Pak? Oh ya sudah. Ya teman-teman, ini kotak lebah madu yang akan kita lihat teman-teman. Kita lihat sudah ada banyak sekali lebahnya yang keluar. Bu Putri agak deg-degan juga. Tapi demi teman-teman ya, Bu Putri seperti ini loh. Ya Allah. Oke Pak, monggo silakan Pak. Silakan Bu ya. Ini untuk menahan dari terlalu panasnya terik matahari, maka dikasihlah pelindung seperti ini atap. Jadi nggak boleh kena panas Pak ya? Iya, nggak terlalu panas lah cuacanya. Oke. Ini saya aman Pak ya? Aman. Oke, bisa lihat teman-teman? Wah, Besarnya dia. banyak sekali teman-teman.
Oh, sudah ada madunya teman-teman. Mungkin kalau bisa lihat ya di sini. Sudah. Pak Saya Herman terancam teman-teman. Ini pakai APD cuma Bu Putri aja, Pak Herman nggak pakai, jadi nggak bisa dekat-dekat ya. Oke, Masya Allah. Kita akan angkat satu papannya teman-teman untuk melihat. Agak menegangkan ya. Relax. Teman-teman Bu Putri agak deg-degan ini karena mulai barbar ubahnya. Oke, kita lihat. Insya Allah. Nah, ini lebah madunya teman-teman sudah dengan sarangnya Pak ya. Iya. Ini sudah ada madunya Pak ya. Nah, ini ada sedikit madunya ini yang tergantung di atas ini. Nah, ini yang tertutup ini adalah madu. Dan ini anaknya. Ini kalau panen masih berapa lama lagi nih Pak? Kalau Masih sudah seperti ini ini. masih lama Pak ya? Nunggu penuh dia madunya. Oke, Masya Allah teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah lebah madunya teman-teman ya. Dan ini sudah ada madunya, cuman masih lama teman-teman untuk panennya. Ini jenis lebah madu apa Pak ya? Kalau boleh tahu Pak? Jenis Sirana ini. Oh, Sirana. Sirana. Oh, Sirana. Sirana, Insya Allah. Ini lebah madu Sirana teman-teman. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya nggak tentang lebah madu di sini? Bu Putri agak deg-degan ini. Ada yang mau nanya kah? Belum ya? Oke Pak, mungkin Bu Jintaro Pak, saya sedikit grogi dengan lebah yang bertebangan seperti ini. Tangan tuh. Dan kita tentang. Iya. Kalau yang ini kan lebah pekerja yang ini. Oh, lebah pekerja Pak. Yang jantannya yang ini. Jantan ini. Oh, membedakannya gimana Pak? Kan lebih besar dia, sayap penuh juga. Kalau pekerjanya kan kecil dia. Kalau ratunya itu mana Pak, ratu lebahnya? Kalau ratunya biasanya gak bisa dia. Dia di dalam, terus dia keliling terus dia selalu berumuni pekerjanya. Ini pekerjanya tugasnya buat cari Dari nafkah. Oh, terus tugasnya ratu lebahnya itu di sini apa ya Pak? Bertelur ya. Oh, bertelur. Kalau ratunya cuma telur, setiap hari bertelur 1.000 sampai 2.000 telur dia. Itu hanya satu Pak ya? Ya. Satu ratu. Setiap satu telurnya cuma 1 ratu. Jadi lebah itu nggak melalui proses perkawinan Pak ya untuk? Perkawinan dia, cuma perkawinan sekali seumur hidup dia. Oh, sekali satu mati Pak? Setelah itu jantannya yang mati. Oh, teman-teman ternyata pejantan lebah itu lemah teman-teman. Sekali kawin langsung mati, Masya Allah. Nah itu teman-teman ya, bersyukurlah teman-teman jantan dilahirkan sebagai manusia ya, tidak lebah gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah Pak, untuk lebah sendiri saya tuh pernah melihat di televisi Pak. Iya. Itu pernah ada terapi sengat lebah Pak. Apa Betul, gitu? betul. Lebah seperti ini bisa digunakan untuk terapi Pak? Bisa juga Bu. Itu sakit apa yang bisa sembuh Pak? Biasanya yang pernah saya alami sakit gigi, sakit pinggang, seperti pokoknya galinulin gitu. Bapak pernah? Pernah. Oh sering ini ya, minta disengat sendiri sama lebahnya. Cuma kadang-kadang ada teman kan yang datang sakit pinggang gitu. Bisa diterapi sama lebah ini. Oh, tapi kalau misalkan disengat lebah itu apa lebahnya langsung mati Pak ya sekali sengat? Enggak juga Bu. Oh enggak. Cuma kalau memang ada kata orang kan sekali kan mati, mungkin habis sengat kan ketimpuk dia. Oh iya mati dia. Cara logisnya begitu. Oh mungkin mengingat orang habis itu orangnya marah ditimpuk Iya. langsung mati. Oh Pak, Masya Allah. Nah untuk lebah sendiri itu. Nah Pak, ini mungkin teman-teman minta apa namanya ingin tahu nih Pak penjelasan. Ini kan luas sekali Pak ya. Boleh tahu berapa luasnya Pak ini tempatnya? Nggak terlalu luas ini, cuma tahu lahannya ini cuma 1/2 hektar aja sih. Oh 1/2 hektar ya. Ada berapa kotak Pak di sini Pak? Sementara ini yang isi tidak terlalu banyak sih. Cuma sekitar 10 sampai 15 saja. Ini pengaruh nggak Pak cuaca dengan hasil madunya Pak? Pengaruh. Pengaruh ya? Iya. Kalau musim bunga mungkin madunya kan banyak dia, kalau musim pacak kayak begini kurang suka madunya. Oh, musim pacak itu biasanya karena apa Pak? Karena kurangnya asupan kan bunga-bunga, tak bunga.
Oh, Gitu ya. begitu. Ini apa madu pekerjanya jaraknya berapa kilo Pak untuk mencari makan Pak? 1 sampai 2 kilo kalau jenis apis sirana ini. Apis sirana ya teman-teman, apis sirana. Apis Ya. apis sirana. Itu dengan jarak 1 kilo lebih itu bisa kembali lagi Pak ke sarangnya. Iya, bisa kembali lagi dia. Oke. Dengan mencium aroma dari sepatunya. Masya Allah, teman-teman, hanya lebahnya sendiri yang bisa mencium aromanya ya teman-teman, aroma ratu lebahnya itu ya, Insya Allah. Nah, Pak, teman-teman ini mungkin suatu saat ingin menjadi pengusaha lebah madu nih Pak. Nah, itu kiat-kiatnya apa aja Pak yang perlu dipersiapkan untuk membuka usaha lebah madu itu Pak? Yang pertama itu harus tempatnya, terus kita siapkan makanannya dulu, dengan bunga-bungaan, terus buah-buahan yang menghasilkan bunga yang menghasilkan nektar juga. Nektar ya, kalau nektar itu adalah makanan lebah madu yang utama. Jadi tidak semua jenis bunga bisa jadi makanan lebah Pak ya? Ya, hanya tertentu saja seperti kalau penghasil nektar seperti bunga durian, bunga rambutan, terus kalau bunga air mata pengantin dia. Oh, Itu selalu berbunga dia. ini ada contoh bunga air mata pengantin? Nggak ada. Oh, enggak ada. Teman-teman, asal teman tahu ya, di sini tuh ternyata nggak cuman usaha lebah aja, tapi Pak Juwarno juga punya usaha duren Pak ya. Ini teman-teman seluas setengah hektar ini itu pohon duren semua teman-teman. Nah kata Pak Juwarno tadi kalau misalkan kemarin itu ada kemarau, bulan ini harusnya kita panen duren teman-teman. Mungkin Bu Putih kurang beruntung ya kesininya pas nggak panen gitu ya. Banyak banget teman-teman. Nah ternyata ada fungsinya juga dengan menanam dengan menanam pohon durian ini bisa menambah asupan makan untuk lebah Pak ya. Iya. Nah, oke Pak. Untuk lebah yang bisa menghasilkan madu ini Pak, apakah hanya jenis ini Pak? Banyak, terutama jenisnya kalau yang bisa dikenakan itu adalah jenis apis malpera. Apis malpera. Iya. Itu lebah berasal dari Australia ya. Oh, kalau ini dari mana sih? Kalau ini asli lokal Indonesia ya. Penyebarannya dari Asia sampai Jepang kalau yang jenis apis sirana. Kalau apis malpera seluruh dunia ada. Oh. Terus yang ada lagi jenisnya lebah hutan itu apis dorsata yang tinggal di dahan-dahan kayu itu apis dorsata. Oh, dahan kayu. Jadi nggak bisa dia tinggal di sini Pak ya? Belum bisa untuk diperkembangbiakan kalau apis dorsata ini. Oh, seperti itu. Jadi ini teman-teman jenis lebah yang lokal dari Indonesia asli teman-teman, gitu ya. Nah ini kalau misalkan dibudidayakan di luar Indonesia dan Jepang Pak, itu apa masih bisa ini Pak? Sepertinya kurang bisa dia, perkembangbiakannya kurang terhambat ya. Oh, seperti itu. Karena cuaca atau apa? Karena cuaca. Cuaca. Juga kan. Ini ada yang mati Pak. Tapi gimana sih Pak? Istirahat dia, jaga-jaga dia. Oh istirahat tapi rebahan ya Pak. Ternyata teman-teman lebah tuh kalau istirahatnya rebahan, nggak cuma kita aja ya. Masya Allah nih ada yang rebahan satu nih. Atau banyak lagi istirahat. Kalau ini mati dia kecepet itu. Oh kecepet? Ya. Oh bisa kecepet Pak. Itu seperti masih anakan dia. Oh gitu. Nah itu Pak, ada kerotonya Pak ya anak-anak itu. Larva itu namanya. Oh larva. Keroto bahasa Jawa Pak ya. Keroto itu anaknya serangga. Oh anak beda. Nah itu biasanya bisa dimakan Pak ya? Iya. Oh. Cuma larva menetas menjadi lebah, umurnya itu 14 hari itu. Oh, 14 Setelah hari. 14 hari dia menetas, habis itu dia mempunyai tugas membersihkan koloni, misalnya kotor-kotorannya dibuangin keluar. Itu antara umur setelah lahir dia antara umur 16 sampai 20 hari. Setelah itu 20 hari sampai kira-kira 30 hari menerima makanan yang dibawa terbang oleh seniornya yang mencari kerja itu tadi. Pasti ada senioritas. Iya ada. Mencari makanan. Ada senioritas teman-teman di dunia perlebahan itu. Jadi mereka tuh baru lahir sudah disuruh bersih-bersih Pak ya? Iya. Bukan pertama bersih-bersih. Masya Allah. Diajakin mandiri. Dari baru lahir teman-teman ya, nggak perlu ASI langsung bersih-bersih ya tugasnya. Dan ada senioritas baru lahir ya. Masya Allah. Nah itu teman-teman.
Nah Pak, setelah itu saya mau nanya tentang apa namanya, resiko Pak, resiko apa saja sih Pak yang kita harus siap hadapi sebagai pengusaha lebah madu itu Pak? Risikonya yang pertama yaitu kalau jenisnya api sirana ini Mbak, dia sering kabur ya. Ya, dia selalu menetap ketika musim kering, kurang makanan, dia akan pergi mencari di mana yang lebih banyak makanannya. Itu yang jenis api sirana. Yang kedua, kendalanya kalau tadi itu kendalanya yang kedua faktor tempat lingkungan yang kurang mendukung, terus mungkin banyaknya hama. Oh, hama juga mayatnya Pak ya? Iya, hama terutama larva-larva apa itu jenis pengengat ya jenisnya. Yang Hamanya merusak, bisa masuk ke sini Pak? ya merusak sarangnya dia. Itu kendala utama budidaya lebah madu ini. Nah tadi dengan Pak Jarno tuh mengangkat apa namanya papannya satu tadi, saya ngelihat sarangnya itu sangat ini Pak ya, apa namanya, sangat luar biasa ya Pak, sempurnanya gitu. Binatang aja bisa membuat sarang sebegitu sempurna gitu Pak. Itu bisa ada penjelasannya nggak Pak tentang lebah ini bisa membuat sarang seperti itu nih Pak? Kalau penjelasan sepertinya belum ada sih. Oh, belum ya? Karena belum ini sampai ke situ kalau saya. oh iya, arsitekturnya bagus banget Ya, gitu, bisa mungkin bikin bisa. sesempurna itu gitu Pak ya. Itulah mungkin kuasanya Sang Pencipta itu Bu mungkin. Iya, itu teman-teman kalau dilogikakan itu nggak akan bisa ya teman-teman. Binatang yang nggak punya akal kayak kita aja bisa membuat sarang yang begitu sempurnanya ya, bentuk segi 5 dari sarang lebah. Nah Pak, tadi kita sudah membahas tentang lebahnya. Nah, saya mau nanya Pak tentang madunya itu sendiri Pak. Iya. Nah, madu ini bisa dipanen Pak ya? Dipanen itu setahun berapa kali Pak biasanya? Kalau musim raya paling raya 2 kali. 2 kali setahun. Iya, kalau pas musim raya. Satu kotak berapa banyak madu bisa dihasilkan? Sekali panen bisa sekitar 1 liter sampai 2 liter sekali panen. Nah, sarang itu bisa dimanfaatkan nggak Pak, sarang lebahnya? Setelahnya bisa untuk bikin lilin itu kan. Oh teman-teman, ternyata sarang lebah itu masih ada fungsinya teman-teman untuk membuat lilin ya teman-teman. Jadi teman-teman kok misalkan nanti ada tugas untuk bikin lilin, nah teman-teman kesini aja minta sarangnya sama Pak Juwarno gitu ya. Nah Pak, kita kan tahu lebah ini apa namanya, madu ini manfaatnya banyak banget ya Pak ya. Iya. Salah satunya manfaatnya itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Untuk pertama yang paling untuk biasanya untuk melancarkan jaringan otak dia. Cerdas Pak. Iya. Kedua untuk peningkatan imun tubuh. Untuk yang kalau luka luar biasanya untuk untuk luka bakar, untuk koleksi gitu. Kalau kajiannya ya seperti mengobati, kalau pengobatan dia sejenis mengobati sariawan, panas dalam, radang tenggorokan. Oh, banyak sekali Pak ya manfaatnya madu ini Pak ya. Nah, madu ini kan rasanya manis Pak ya, manis banget gitu. Itu kalau misalkan yang konsumsi orang diabetes, itu makin parah nggak penyakit diabetesnya Pak? Itu gantung sekarang itu. Kalau sebenarnya secara logika pernah jelaskan bisa untuk diabetes. Cuma kita harus pandai-pandai memilih juga, jangan sampai nanti yang kita minum pas madunya madu yang bukan asli dari lebah akan memperparah penyakit diabetes sendiri. Oh gitu. Jadi, kalau madu yang asli itu aman-aman aja Pak ya? Iya, kalau yang asli insya Allah aman-aman aja. Gitu. Madunya harus asli untuk yang menderita diabetes gitu Pak ya. Iya. Nah untuk membedakannya sendiri Pak, itu tuh gimana caranya Pak? Antara madu yang asli, campuran sama yang palsu gitu Pak? Secara kasat mata sampai sekarang belum bisa sih Bu. Oh belum bisa? Iya. Cuma biasanya yang bisa itu cuma pergi ke laboratorium aja. Wah, harus ke laboratorium ya. Teman-teman kalau beli madu TJ ya, oh berarti sebut merek. Kalau misalkan ke supermarket harus ke laboratorium ya, untuk memastikan itu asli apa enggak ya. Ya Allah. Nah, saya tuh pernah lihat mukbang Pak. Mukbang itu kayak apa jenis orang itu bikin vlog tentang makan-makan gitu Pak. Nah itu makan madu itu sekalian sama sarangnya Pak. Itu apakah boleh nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya boleh, tapi kadang-kadang kan ada hal-hal yang bisa kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh organ-organ tubuh kita. Jadi bisa juga kadang-kadang terlalu banyak nanti yang dikhawatirkan dia tidak bisa dicerna oleh organ-organ dalam kita. Oh gitu ya Pak.
karena itu sebenarnya juga bisa untuk bahan lilin, jadi agak Iya. bahaya Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, apa namanya, lebah ini yang bisa mulai menghasilkan madu itu mulai umur berapa sih Pak? Ratunya. Yang menghasilkan apa, lebah itu ratunya atau pekerjanya Pak? Pekerjaannya, Bu. Pekerjanya. Iya, Oke, pekerjanya. Oh, tapi tugasnya hanya bertelur Pak ya? iya nggak apa-apa. Bertelur. Itu umur berapa Pak dia sudah bisa bekerja untuk bikin madu? Pokoknya dimulai dari umur 30 hari sampai meninggal dia bikin madunya. Prosesnya pun dia kan dari ngambil sari-sari bunga yang diambil baru dibawa ke sarang, habis itu sarang nanti ada yang menerima itu tadi umur dari 20 sampai 30 hari, habis itu langsung dimasukkan ke dalam sarang-sarangnya. Habis itu setelah masuk cairan itu baru dikipasi sama bulu-bulunya yang masih muda-muda tadi. Oh, ada tukang kipasnya Pak? Iya, Ada tukang kipasnya teman-teman. Ini complicated banget ya, lengkap banget ya di dalam kotak ini teman-teman, ternyata Kayak kerajaan aja di dalam. iya, kayak kerja teman-teman. Ada organisasinya, ada ratunya, ada junior, ada seniornya teman-teman. Udah ada tugas-tugasnya ya. Mungkin kita lihatnya hanya kotak kecil, ternyata di sana ada organisasi yang sangat besar ya teman-teman. Masya Allah. Kita patut mencontohnya ya. IG. Dan ini apa namanya, lebah madu ini tipe binatang yang patuh dengan ini Pak ya, dengan atasannya Pak. Dengan ratunya dia. Dengan ratunya. Iya, ketika ratunya pergi, semuanya akan pergi dia. Oh, tergantung ratunya Pak ya. Iya. Terus cara bisa apa namanya, naruh ratunya di sini gimana Pak? Memilih ratunya itu gimana Pak? Biasanya kita teliti satu persatu kan. Masalahnya setiap satu koloni ini kan cuma satu ratu, Bu. Jadi harus benar-benar memang harus sudah bisa lah lihat membedakan antara ratu, pekerja sama jantan. Dari fisik sendiri ada perbedaan nggak Pak? Iya, lebih besar, dia lebih panjang, terus bulunya cuma sepertiga badan. Oh. Jadi kalau kita melihat ada lebah yang pindahan, kan seperti dia cuma berputar-putar itu kan, itu mengikuti terbangnya ratu, karena ratu tidak bisa langsung kesit pekerja terbangnya. Oh, Dia ya cuma ampun, ratu mutar-mutar bagus. gitu ratunya. Oh, jadi lebah pekerja itu sabar nungguin ratunya terbangnya lama gitu ya? Samina wa ta'na deh. Samina wa ta'na teman-teman, lebah itu sama ratunya ya. Masya Allah, sangat menjunjung tinggi wanita gitu ya. Sangat menghargai wanita, apalagi ratu gitu ya. Masya Allah. Nah Pak, kan apa namanya, madu itu manis gitu Pak ya. Kadang kalau kita lagi minum madu terus tercecer di lantai gitu, itu dikerubuni semut Pak. Ya. Itu bisa jadikan sesuatu cara kita menentukan itu madu atau enggak Pak? Sebenarnya secara logika belum bisa, Bu. Masalahnya kalau kita lihat misalnya di alam liar terbuka kan, ketika ada bunga di situ pasti ada semut. Secara logika semut itu kan minumnya dari sari-sari bunga itu sendiri, sedangkan madu dihasilkan dari sari-sari bunga juga. Oh iya. Jadi secara logika sih madu asli pun semut buka. Jadi intinya madu ini adalah apa namanya, perkumpulan dari sari-sari dari bunga itu Pak ya, sehingga dikumpulkan di sarang ini nggak jadi banyak. Iya. Nah Pak, kalau misalkan madu ini nggak dipanen sama manusia gitu Pak ya, nah terus buat mereka itu untuk apa Pak? Sebenarnya itu mereka untuk setelah larva menetas, dia menetas langsung meminum madu itu sendiri. Oh. Jadi setelah dia menetas, minum anaknya itu, habis itu langsung mulai kerja dia. Sebenarnya madu itu bukan untuk manusia, orang lain, sebenarnya untuk mereka sendiri. Jahat banget ya gitu. Jadi kalau madunya kita ambil, berarti anaknya nggak jadi netas Pak ya? Ini netas juga, sebenarnya netas. Cuma kan harusnya dikasih sama anaknya, cuma diambil sama manusia. Itu anaknya masih bisa hidup nggak Pak? Bisa hidup. Masih bisa hidup. Jadi cara panennya tuh gimana Pak? Cara panennya itu? Kalau secara alami sih kita ambil baru kita potong aja, habis itu kita peras. Tapi kalau secara modern ada juga alatnya namanya hand extractor dia. Hand extractor. Iya. Cuma dia dimasukkan ukuran, habis itu diputar dia sudah lompat sendiri. Madunya itu terlempar lah ke dalam alat itu. Itu kalau peternak besar, tapi kalau seperti saya itu belum sampai situ, mungkin masih terasa. Perasnya tuh mereka pakai alat apa? Pakai tangan, pakai sarung tangan juga yang jelas. Oh iya. Nah Pak, ini pengalaman nih, apa namanya? Saya pernah disengat madu Pak. Pak Herman juga kemana habis sengat madu. Kenapa sih Pak? Lebah. Iya, afwan, sengat lebah. Nah, kenapa sih Pak lebah ini kalau nyangkal itu sakitnya nggak hilang-hilang gitu Pak? Itu nanti hilangnya itu kalau sudah efek racunnya sudah hilang dia. Oh, ada racunnya ya Pak.
racunnya itu yang bisa menyebabkan seperti tadi itu sakit pinggang, sakit gigi, ya racunnya itu yang menyebabkan sebenarnya. Itu manfaatnya banyak banget ya. Racun positif kan. Hampir semuanya positif gitu ya. Nah, Pak, saya mau nanya terakhir, Pak. Iya. Kenapa madu itu mahal, Pak? Mungkin karena ya dapatnya susah. Ya. Yang pertama itu, yang kedua ya tadi mungkin selain dapatnya susah, mungkin kami sekarang itu aja sih penjelasannya. Iya, susah ininya, Pak. Ya. Iya, carinya madu yang asli. Nyarinya susah, terus apa namanya peternakannya juga susah. Iya. Gitu, Pak, ya. Kecuali kalau jenis-jenis Jawa mungkin ya masih udah lah dikembang biakan. Emang kalau di sini kenapa, Pak? Faktor alamnya kurang anu. Kalau jenis Malpera itu sebenarnya lebahnya penghasil madu banyak, Bu. Cuma di sini iklimnya kurang cocok mungkin sepertinya. Dia cocoknya di iklim yang seperti apa, Pak? Yang bersuhu agak dingin. Oh, depan panas, Pak ya? Iya. Agak panas, depan. Yang di Bandung ya, Jawa Barat gitu ya, Pak? Iya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Nah, oke, teman-teman, ada yang mau bertanya ke Pak Juwarno tentang buah madu? Sebelum Bu Putri minta Pak Juwarno untuk buat closing ya, Pak, ulasan tentang madu, buah madu. Any question? Teman-teman, mumpung Putri masih di sini nih, pakai baju yang bagus ini. Oh iya, Pak, kenapa harus putih bajunya? Saya hampir lupa. Supaya matanya si lebah itu agak kabur, dia tidak terlalu agresif sama warna. Jika warna putih itu mengaburkan warna pandangan lebah itu sendiri. Oh, ada filosofinya, Pak, Iya. ya bajunya putih gini ya. Itu kan putih, nanya kenapa nggak pink aja gitu kan, bagus gitu ya bajunya ya. Gitu. Any question? Teman-teman? Saya, Bu. Putri masih di sini nih, dan ada Pak Juwarno yang bisa menanya tentang. Saya, Bu. Oke, silakan. Semua lebah itu menghasilkan madu, Kak, Bu? Apakah semua lebah menghasilkan madu? Nah, oke Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman Gagas, Pak. Apakah semua lebah itu bisa menghasilkan madu, Pak? Bahkan tidak juga sih. Ada yang tidak, seperti yang terkenal dengan lebah tawon itu, tawon yang berbadan kuning, hitam, mereka tidak menghasilkan madu dia. Yang sering bergantungan besar-besar di atas pohon, atau di pinggir rumah, kan ada kadang-kadang itu. Oh itu iya. tidak menghasilkan madu. Kayak tadi yang gitu tadi. Iya. Itu bahaya, Pak ya? Bahaya itu. Bisa menimbulkan kematian. Iya, bisa menimbulkan kematian kalau sengatannya terlalu banyak. Oh, bisa banyak nyengatnya, Pak, enggak Iya. sekali. Dia kan sekali satu lebah enggak sekali nyengat, Bu. Dia berkali-kali nyengat lebah sejenis itu. Jahat sekali, Pak ya. Oke, teman-teman, itu udah dijelaskan sama Pak Juwarno. Ada yang mau tanya lagi? Tentang lebah madu? Oke, silakan. Akuan, satu kotak lebah madu itu harus diberi jarak ya? Atau bisa berdekatan? Apakah kotak ini harus berjarak? Kasih jarak sama lain. Nah, oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih, Pak. Ini kotaknya nih boleh nggak deketan apa berjarak tertentu jaraknya? Enggak sih, tergantung tempat kita aja, deketan enggak apa-apa. Diatur, tapi lebih baiknya kan diatur sebenarnya untuk ketika kita lihat kan indah untuk dipandang. Sebenarnya enggak masalah, biar berdekatan, berjauhan, enggak ada apa-apa, enggak masalah mereka. Oh, enggak bakal salah rumah, Pak, pulangnya ya? Enggak akan keliru masuk rumah dia. Oke, seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada peraturan, teman-teman, harus dekat atau jauh gitu ya. Dan mereka nggak akan nyasar pulangnya ke ratu yang mana gitu ya. Karena mereka tahu ratunya yang mana gitu ya. Nggak akan nyasar karena jarak dari 1 kilometer aja bisa kembali lagi, Pak ya. Apalagi cuma jarak segini gitu ya, pasti bisa. Oke, selanjutnya, any question? Ada pertanyaan lagi? Saya, Ibu. Oke, silakan. Lebah madu itu lebahnya bisa dimakan kah? Lebah madu, apakah lebahnya bisa dimakan? Oke, ini Pak, tanyanya agak sedikit unik ya. Apakah bisa dimakan, Pak, lebah madu ini, Pak? Kalau lebahnya sih tidak bisa, cuma kalau larvanya biasanya kalau di Jawa itu bisa dimakan dia. Oh, larvanya bisa. Bentuknya tuh kayak ulat gitu, Pak ya? Iya, bukan seperti ulat gitu kan.
Ya, nggak bisa teman-teman. Kalau larvanya bisa ya. Kalau agak ekstrim nggak ya kalau makan ternak seperti ini? Digoreng. Mereka sudah bekerja, masih dimakan juga kan. Umurnya sampai berapa sih Pak? Sampai dia meninggal itu Pak? Kalau bekerja umurnya sampai 2 bulan sampai 3 bulan meninggal ya. Cuma kalau ratu bisa bertahan 2 sampai 5 tahun. Dan produktivitasnya lebah ratu sampai 3 tahun saja sih. Habis itu mereka mencari pengganti lagi. Kalau misalkan nih Pak, di sini lebah ratunya sudah meninggal. Iya. Ratunya sudah meninggal. Nah terus mereka apakah pindah dari sini atau nanti dari mereka ada keturunan ratu lagi? Ya sebelum mereka sang ratu meninggal biasanya sudah mencarikan bibit baru. Oh mereka tahu sudah disiapkan ya. Ya, generasi pemimpin. Itu apakah yang jadi apa namanya? Yang jadi ratu selanjutnya dari keluarga ratunya itu sendiri Pak? Biasanya larva tertentu. Sebenarnya semua larva bisa, cuma tempatnya aja penempatan si larva yang beda. Kalau calon ratu biar saya anu aja. Boleh. Kalau tahun-tahun kerja kan tempatnya bersampingan. Cuma kalau calon ratu dia naruh posisinya di bawah sini dia. Oh di bawah. Dia agak panjang mungkin sekitar berapa, pokoknya panjang bentuknya lebih besar lah. Sengatan saudara-saudara. Itu yang calon-calon ratu. Kalau ini nggak ada calon ratunya. Di bawah sini Pak? Iya di bawah. Pokoknya arahnya ke bawah dia. Oh. Kalau yang larva-larva calon pekerja kan di samping seperti ini kan. Cuma kalau ratu ke bawah di arahnya, menjuntainya ke bawah. Kalau ini calon jantan yang panjang-panjang ini. Yang panjang gimana Pak? Yang muncul. Oh ada putih-putihnya. Ya. Mereka marah Pak. Pasti dia. Mundur Mas, agak tercium baunya kan. Oke teman-teman. Saudara-saudara, kita kena serangan. Sini teman kabur sana. Oke teman-teman, ada insiden kata bapaknya aromanya Pak Herman sudah dicium sama lebah. Teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Semoga jadi pahala teman-teman buat Pak Herman. Karena lagi tutup lagi. Nah, teman-teman, itu karena situasinya agak berkondisinya lebih keamanan bersama ya, teman. Biar nanti guru-gurunya pulang nggak bento-bento ya. Nanti kita nggak jadi trauma takutnya gitu ya. Nah, itu, bapaknya masih diikutin. Oh. Aroma sengatannya akan mengundang teman-teman yang lain. Oh. Tapi saya nggak diikutin Pak ya? Kan harus dengar mungkin. Iya. Dengar dari dia. Nah teman-teman, ternyata kalau misalnya lebah itu udah menyengat ya teman-teman. Nah itu aroma yang disengat itu orang itu akan kecium sama yang lain gitu kan. Nah, makanya itu penyebabnya kenapa kalau tadi sengat lebah itu dikeroyok sampai kemanapun gitu ya. Nah itu penjelasannya. Nah, alhamdulillah Bu Putri alhamdulillah tidak disengat, jadi Bu Putri nggak dikeroyok gitu ya. Doakan Bu Yuni juga aman juga karena Bu Yuni nggak pakai APD juga. Belum teman-teman. Nah bisa dilihat kan Bu Yuni, ini keadaan sekitar dari lingkungan lebah madunya. Ini benar-benar asri ya teman-teman. Kalau misalkan mau camping atau mau rilis stres ya bisa ke sini. Tempatnya adem banget gitu ya. Masih asri sekali gitu ya. Oh juga masih ada sarangnya. Ya. Kita ke sana dulu kita lihat. Di bawah sana masih ada sarangnya teman-teman. Masih banyak sekali ya. Nah, di sini tuh tempatnya nggak cuma ada sarang lebah madu aja, tapi juga ada peternakan sapi di sana teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya kita ada acara sebentar lagi, mungkin kita bisa ke sana ya. Untuk
nanya tentang bagaimana membuka usaha ternak sapi gitu teman-teman. Oke, Masya Allah. Bapak ini termasuk orang yang suka membuka suka berkebun ya teman-teman, karena beliau tidak hanya punya sarang lebah madu, tapi juga beliau punya banyak sekali pohon durian teman-teman. Teman tahu sendiri kan harga durian berapa? Nah, Bapak ini punya banyak sekali pohon durian di sini. Ini patut untuk kita contoh teman ya. Banyak sekali inovasi Bapak ini dari satu lahan Bapak ini bisa membuka beberapa sumber penghasilan gitu teman ya. Oke, bisa kita lihat ke sana. Masih banyak sekali kotak-kotak dari lebah madu teman-teman. Teman-temannya jauh-jauh ya. Kalau di sini antara kotak satu dengan kotak yang lainnya gitu. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan sudah sampai di sini aja. Mungkin Bapak bisa berikan ke teman-teman semuanya ulasan tentang kesimpulan tentang lebah madu seperti apa gitu. Oke, monggo Pak. Kartu ambil bukunya. Oh, monggo. Nah, oke teman-teman. Sembari menunggu Bapaknya, kita lihat dulu ya. Nah, tadi Bapaknya bilang kalau makanan lebah madu itu bunga teman-teman. Nah, di sini ternyata Pak Suwarno sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk lebah madu. Itu di sini ada banyak sekali bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga yang disediakan Pak Jarno. Karena tadi Pak Jarno bilang sebelum kita membuka usaha peternakan lebah madu, kita harus mempersiapkan makanannya dulu gitu ya. Supaya lebah kita nggak kelaparan gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, untuk di tempat ini ada yang pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya, Bu Putih gimana rasanya pakai baju kayak gini? Rasanya luar biasa ya. Mungkin ini yang dirasakan oleh perawat-perawat di rumah sakit, ini pakai APD yang seperti ini aja udah panas banget teman-teman. Di kebun kayak gini rasanya ya. Dan di sini banyak sekali nyamuk teman-teman. Ada Bu Yuni di sana. Ada. Oke. Coba di sini ada yang mau buka usaha madu nggak, teman-teman? Apa udah takut gara-gara Pak Herman disengkat lebah tadi? Ada yang mau buka usaha madu? Mungkin sekarang belum ya. Mungkin sekarang belum terpikirkan. Nanti mungkin teman-teman bisa memikirkan kembali karena kita mengingat kembali harga madu itu mahal sekali teman-teman, gitu ya. Itu karena kita nggak perlu kalau kita buka usaha sapi gitu ya, kita harus cari rumputnya. Tapi kalau lebah madu itu lebahnya sendiri cari makan, cuma kita menyediakan tempat makannya saja gitu ya. Nah, seperti itu. Di bawah bagus. Oke, kita masih ke sana teman-teman. Ini alhamdulillah jalannya bagus ya, jadi kita untuk akses sana mudah. Ini banyak sekali bunga-bunganya untuk makanan lebahnya teman-teman. Ini bunga jenis apa? Butuh kurang paham sih. Tapi sebenarnya kayak laos ya. Nah, itu. Ini sampai sana masih ada pohon-pohon durian teman-teman. Ini kita bayangkan saja kalau Pak Juwarno sekali panen durian itu berapa kintal durian yang Pak Juwarno bisa hasilkan ya. Teman-teman. Sampai di ujung sana masih ada. Nah, teman-teman, itu sapi itu juga masih milik Pak Juwarno, teman-teman. Masya Allah ya. Masih milik Pak Juwarno juga. Teman, ini bisa kita jadikan contoh Pak Juwarno ini. Kita tidak perlu mencari kerja, tapi kita membuka lapangan pekerjaan. Karena tadi ada beberapa karyawan Pak Juwarno itu datang ke sini bawa motor untuk mengurusi sapi-sapi yang ada di belakang sana, gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini apa? Jelas sekali ini apa, teman-teman. Ini adalah feses dari sapi yang dijadikan pupuk untuk pohon jambu. Nah, Masya Allah Pak Juwarno pun masih ada inovasi untuk menanam pohon jambu di sini teman-teman, ya, dan pasti akan menghasilkan sekali gitu ya. Nah, di sana masih ada teman-teman. Masih ada kotaknya teman-teman. Masih ada kotak lebah madu lagi di sebelah sini. Ada. Nah, teman-teman, ini ada kotaknya lagi, teman-teman. Gue nggak tahu ini masih ada lebahnya atau tidak. Ini ada lebahnya nggak, Pak? Ada.
Anteng-anteng aja dia Pak ya. Terlalu banyak ini. Oh. Yang banyak ini dia. Ini ada berapa kotak sih Pak? Semuanya? 10 sih Pak. Gimana Pak? 10 yang ada isinya. Oh, yang ada Kalau isinya. kotaknya banyak, ada sekitar 40. Oh. Cuma yang terisi cuma sekitar 14. Ya 10 aja. Oke, dari sekitar 40-an kotak teman-teman, ternyata yang terisi hanya 10 kotak gitu ya. Jadi tidak semua kotak itu bisa terisi lebah gitu. Itu alasannya kenapa Pak? Ada yang diisi, ada yang enggak sama apa lebahnya itu Pak? Musimnya yang serangan dia. Ya kan ketika seperti tadi kan ketika banyak bunga dia akan datang dia. Ketika bunga berkurang mereka pun akan pergi. Oh, mencari tempat baru yang Iya. ada bunganya gitu Pak ya. Ini kalau lebah jenis ini masih bisa nggak dia bikin rumah sendiri di pohon-pohon gitu Pak? Kayaknya sementara aja sih, cuma ketika mereka mau berpindah tempat, mereka singgah di pohon-pohon, tapi tidak lama dia, paling lama 3 hari. Oh, 3 hari aja? Iya. Setelah itu mereka cari tempat yang yang sesuai dengan mereka inginkan. Ada habitatnya yang mereka khusus untuk mereka gitu. Oke Pak Juwarno, insya Allah itu pertanyaannya, dan Pak Juwarno mungkin bisa kasih ulasan ke teman-teman tentang lebah madu. Monggo Pak. Kami belajar ini. Iya, sama-sama belajar. Lebah madu adalah insekta sosial yang hidup dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni lebah. Setiap sarang dihuni oleh satu koloni. Koloni lebah mempunyai sifat polomorfisme, di mana setiap anggota koloni mempunyai keunikan anatomis, fisiologis, dan fungsi biologis yang mereka satu golongan dari golongan yang lain. Dalam satu koloni lebah madu terdapat hanya 1 ekor ratu, seperti yang dijelaskan tadi, beberapa puluh sampai ratusan lebah jantan, belasan ribu sampai puluhan ribu lebah pekerja. Ditambah anggota lain seperti telur, larva, dan pupa. Jumlah anggota masing-masing strata kecuali lebah ratu yang hanya 1, tergantung dari spesies lebah dan kondisi lingkungan, terutama ketersediaan pakan lebah dan temperatur lingkungan. Sedangkan lebah sendiri, ratu dalam perkembangan evolusi lebah ratu mengalami spesialisasi hanya sebagai penghasil telur. Sedangkan fungsi lebah jantan satu-satunya selama hidupnya adalah mengawini ratu rawan atau virgin queen. Mata dan sayapnya lebih besar dari kedua sekata lebah lainnya. Tibia pada pasangan kaki belakang tidak mempunyai keranjang polen, juga tidak memiliki kelenjar malam. Kadang-kadang keluar terbang sebentar sewaktu cuaca cerah dan tidak melakukan tugas apapun. Untuk makan sekalipun, lebah jantan harus disiapi oleh lebah-lebah pekerja. Pada saat musim paceklik tiba, sebagian lebah jantan akan dibinasakan dan dikeluarkan oleh lebah-lebah pekerja dari sarangnya. Sedangkan lebah pekerja adalah lebah betina yang organ produksinya tidak berkembang sempurna. Namun demikian, lebah pekerja mempunyai organ-organ tubuh yang memungkinkannya mampu melakukan berbagai tugas dalam koloni. Komunikasi antar sesama lebah berkembang dengan baik sehingga tidak seekor pun bertindak sebagai individual. Dengan tingkah laku yang terprogram dan terorganisasi dalam praktiknya, semua aktivitas di dalam sarang melibatkan lebah-lebah pekerja. Itulah sedikit ulasan tentang lebah madu. Oke teman-teman, insya Allah itu ulasan dari Pak Juwarno tentang lebah madu ya. Mungkin bisa kita dengarkan tadi. Pak Juwarno menjelaskan bahwa di dalam lebah madu itu tidak ada individual Pak ya. Semuanya sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi dia sangat saminan dan wata'na gitu ya. Dan tadi Budi dengar sangat jahat sekali ya kalau kita lihat yang jantan diusir Pak ya. Iya. Yang jantan diusir. Dibunuh ketika musim paceklik. Nah, yang jantan tidak dibutuhkan saat paceklik teman-teman. Jadi dibunuh sama lebah pekerjanya gitu ya. Dan tugas lebah jantan itu hanya mengawini queen-nya Pak ya. Iya, queen. Mengawini queen-nya aja. Nah, teman insya Allah itu saja dari Putri. Semoga, dan Pak Jarno ya, terima kasih Pak Jarno. Ya, sama-sama. Sudah menyediakan waktunya, sudah memberikan kita ilmu yang banyak sekali.
sudah diizinkan kita untuk melihat kebunnya Pak Jarno yang luar biasa ini. Mungkin bisa untuk teman-teman nanti dijadikan pelajaran dan motivasi ya, Pak Jarno sebagai pengusaha, sebagai pekebun yang bisa dikatakan sukses ya teman-teman, memiliki lahan satu tapi banyak sekali yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Nah teman-teman, nah insya Allah saja dari Bu Putri dan Pak Juwarno, Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Gimana kata Pak? Langsung kah moderator dulu? Mana suaranya? Gitu dulu. Nah, itulah tadi kamu sama Bapak yang satu dari kampus sama Putri dan ada Pak Ajang juga. Nah, agenda selanjutnya adalah kuis yang akan dipandu langsung oleh Bu Yuni. Nah, itu kami persilakan. Oke, teman-teman, saatnya kita kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dipandu oleh Bu Putri dan juga Pak Juwarno untuk keliling ya di area Kampung Wisata Lebah Madu, insya Allah. Nah, pada sesi kali ini, Ibu ada kuis terdiri dari 5 soal untuk 5 orang siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari Bu Yuni, insya Allah. Nah, tapi teman-teman, ada passwordnya nih sebelum menjawab ya. Passwordnya adalah IHCS, Religious, Smart, Entrepreneur, Leadership. Insya Allah tadi sudah dicontohkan oleh Atira ya, bagaimana yel-yel dan juga gerakannya. Ya, jadi passwordnya adalah itu terlebih dahulu. Nanti Ibu akan dibantu oleh Bapak Rizky juga yang ada di studio yang akan melihat bagaimana password dari teman-teman, insya Allah. Nah, teman-teman, kuisnya akan terdiri dari 5 soal, ya. Jadi Ibu akan bacakan soalnya satu persatu terlebih dahulu. Kemudian teman-teman yang bisa menjawab atau yang tahu jawabannya, pertama kali yang harus dilakukan adalah menyebutkan namanya, ya. Jadi bukan menyebutkan jawabannya, tetapi menyebutkan namanya, ya teman-teman. Jadi nanti Ibu Yuni dan Pak Rizky bisa tahu siapa nama yang pertama kali disebutkan. Oke teman-teman, sudah siap? Sudah siap? Ibu belum bisa mendengar suaranya, sudah siap? Boleh, mungkin boleh standby diaktifkan mikrofonnya boleh ya. Jadi nanti begitu tahu jawabannya, boleh langsung menyebutkan namanya. Dan jangan lupa passwordnya. Jadi kalau passwordnya salah, otomatis teman-teman tidak boleh menjawab ya, otomatis akan dilempar ke teman yang lain. Oke, teman-teman, Ibu bacakan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah apa nama tempat Bu Putri dan Bu Yuni saat ini berada? Siapa yang bisa? Tidak ada yang menyebutkan namanya, boleh dibantu oleh Pak Rizky, mungkin boleh siapa yang tidak ada yang mengaktifkan kamera, mikrofonnya nggak ada yang nyala. Oh baik teman-teman, mungkin boleh diaktifkan terlebih dahulu kamera dan mikrofonnya. Ada yang bisa menjawab kuis dari Bu Yuni, insya Allah ada hadiah menarik untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis ini. Siapa yang bisa? Pertanyaan pertama tadi, apa nama tempat Bu Yuni dan Bu Putri saat ini berada? Ada yang bisa? Wah, sepertinya soal pertama yang sangat mudah ini bisa terlewatkan ya teman-teman. Coba kita lanjut ke soal yang kedua. Semoga teman-teman soal yang kedua ini bisa menyimak dengan baik apa yang tadi disampaikan oleh Bu Putri dan Pak Juwarno ya. Soal yang kedua.
Apa nama jenis lebah yang tadi dijelaskan oleh Pak Juwarno? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa nama lebah yang tadi dijelaskan oleh Pak Juwarno? Yang tadi di atas? Ada yang mencatat? Bagaimana Pak Rizky? Apakah ada yang nanya passwordnya, Bu? Kenapa? Ada yang nanya passwordnya. Oh, passwordnya IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Kita ulangi sekali lagi ya. IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Oke, ada yang bisa? Kita ulangi sekali lagi. IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Oke, udah ya teman-teman? Oke, siapa yang bisa menjawab kuis yang kedua? Ada yang bisa? Apakah ada yang menjawab, Pak Rizky? Ya ada sebutannya. Biasa berebutan ya. Kenapa? Biasa berebutan. Tapi ini nggak ada yang berebutan. Kayak saya kamu ya. Wah, teman-teman, bagaimana ini, teman-teman? Ya, yang di dalam studio boleh jawab ya. Ikhlas Asya, Atira, silakan. Bisa tahu jawabannya. Jadi pertanyaan kedua, lanjut lagi. Tidak ada yang bisa menjawab. Tentu tidak ada. Oke, coba kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, teman-teman. Ini mudah sekali ya. Kalau teman-teman menyimak tadi apa yang dikatakan oleh Pak Juwarno dan juga Bu Putri, ini sangat mudah ya, teman-teman. Apa makanan dari lebah? Siapa yang bisa? Almafira. Almafira yang pertama. Oke, boleh dipersilahkan. Almafira. Passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Boleh diulang sekali lagi? Gue kurang mendengar. IHCS, religious, smart, entrepreneur, leadership. Leadership. Oke, Masya Allah. Benar ya, teman-teman. Passwordnya. Lanjut, apa jawabannya? Almafira. Bunga atau buah-buahan yang menghasilkan bunga atau nektar. Masya Allah. Bagaimana Pak Rizky? Apakah jawabannya benar? Mumtaz. Mumtaz. Alhamdulillah. Berarti yang pertama. Mantap ya teman-teman. Berarti Almafira bisa menjawab pertanyaan. Insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik sekali dari IHCS ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Masih ada 4 pertanyaan lagi ya teman-teman. Jadi silahkan disimak pertanyaan dari Bu Yuni ya, karena akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang perlu dipersiapkan jika ingin membuka usaha lebah madu? Siapa yang bisa? Fikri, Bu. Fikri. Wah, Masya Allah. Fikri. Silahkan Fikri, passwordnya. IHCS, religious, smart, entrepreneur, and leadership. Masya Allah. Bagaimana Fikri? Apa jawabannya? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita ingin membuka usaha lebah madu, Fikri? Untuk pertama itu sebelum mulai peternakan lebah madunya, makanannya Bu. Lahannya dulu baru makanannya. Ini. Assalamualaikum Bu Yuni.
Benar ya Fikri. Kayaknya habis baterainya. Telepon Pak. Baik, teman-teman. Afwan ya, tadi ada sedikit kendala karena di sini cuacanya agak panas, jadi HP-nya juga terlalu panas. Mana WA-nya Pak? Nggak kelihatan. Kayaknya di depan deh. Oh ya. Wih. Dari yang berteduh saja. Berlangsung Pak? Masih. Ini Amin. Ya, baik. Teman-teman, afwan ya. Tadi karena cuaca di sini cukup panas dan HP-nya berjemur terus, jadinya dia otomatis keluar sendiri ya. Insya Allah kita lanjut ya teman-teman untuk kuisnya. Baik, tadi sudah dijawab tadi oleh Fikri, Ibu mendengar sekilas bahwa jawabannya sudah diberikan. Bagaimana Pak Rifki dan tim Dewan Guru, apakah jawaban dari Fikri benar? Benar? Pak Rifki, apakah mendengar suara saya? Atau mungkin Fikri boleh diulangi sekali lagi. Apa tadi jawabannya Fikri? Boleh diulangi sekali lagi? Fikri di mute. Yang pertama lahannya, terus makanannya, habis itu tempat tinggalnya, yang box-boxnya. Oke. Mana Bapak Ibu Guru? Mantap. Good answer. Benar ya teman-teman. Jadi insya Allah kuis yang kedua dijawab oleh Fikri. Ya, masih ada 3 pertanyaan lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang lain siap-siap ya. Begitu Ibu selesai memberikan pertanyaannya, teman-teman langsung sebutkan namanya. Jadi Ibu bisa mendengar siapa nama yang pertama kali disebutkan. Oke? Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja maksud Ibu apa saja manfaat dari madu? Yang bisa menjawab? Apa saja manfaat dari madu? Ada yang bisa menjawab?
Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Pak Juwarno bahwa madu ini banyak sekali manfaatnya. Ada yang bisa menyebutkan 2 saja. Apa manfaat dari madu ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa, teman-teman? Bagaimana Pak Rizky? Apakah ada teman-teman yang berusaha menjawab? Ada? Tidak ada. Wah, ternyata pertanyaan selanjutnya masih terlewat juga ya, teman-teman. Baru ada 2 orang pemenang nih yang bisa menjawab kuis dari Bu Yuni. Ya Allah, bagaimana? Ibu tanya sekali lagi. Apakah tidak ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Kesehatan dan daya tahan tubuh. Boleh sebutkan namanya terlebih dahulu? Gifari. Gifari, boleh. Masya Allah, Gifari. Boleh passwordnya terlebih dahulu, Gifari? IHCS? IHCS, Smart Religious, Smart, Entrepreneur, Leadership. Boleh diulangi sekali lagi? IHCS, Religious, Smart, Entrepreneur, Leadership. Masya Allah. Syukran. Gifari, boleh sebutkan jawaban dari Gifari. Apa saja manfaat dari madu yang Gifari ketahui dari penjelasan yang tadi? Kesehatan dan daya tahan tubuh. Kesehatan dan daya tahan tubuh. Kesehatan yang seperti apa yang tadi Gifari dengar? Bisa untuk mengobati apa? Mengobati sariawan. Sariawan dan lain sebagainya, insya Allah. Baik teman-teman, benar ya, berarti jawaban Gifari itu tadi sudah disebutkan ada beberapa manfaat dari madu, insya Allah. Nah, udah ada 3 berarti yang bisa menjawab kuis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2 lagi ya, teman-teman. Jadi konsentrasi, dengarkan apa yang Ibu akan tanyakan, dan langsung menjawab. Oke, langsung ucapkan siapa namanya. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah berapa usia lebah yang dapat menghasilkan madu? Ada yang tahu? Berapa usia lebah yang dapat menghasilkan madu? Ada yang bisa menjawab? Tadi Pak Juwarno sudah mengatakan ke dini hari sampai dia ini tuh bocorannya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat tidak? Bagaimana, Mem? Apakah ada yang berusaha menjawab, Mem? Keke, berusaha menjawab? Ya, cuma suaranya Keke nggak kedengaran ini. Boleh diperbesar sedikit lagi, Keke? Apakah Keke mendengar suara Ibu? Udah kedengaran nggak, Ibu? Oh ya, udah kedengaran. Insya Allah. Nah, Keke, boleh password terlebih dahulu, Keke? Boleh password terlebih dahulu, IHCS? Smart Entrepreneur Leadership. Boleh ulangi sekali lagi? IHCS Religious Smart Entrepreneur Leadership. IHCS Religious Smart Entrepreneur Leadership. Masya Allah. Baik, Keke, apa jawabannya, Keke? Berapa usia lebah yang dapat menghasilkan madu, Keke? 30 hari nggak, Ibu? 30 hari? Sampai? 30 hari sampai? Ya? Sampai. 30 hari sampai dia mati. Sampai dia? Iya, sampai dia mati. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jawabannya Keke benar ya, dari usia 30 hari sampai dengan mati ya. Insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juwarno. Ya, berarti ada sisa satu pertanyaan yang bisa teman-teman jawab ya. Jadi pertanyaan terakhir silahkan dipersiapkan ya teman-teman. Dengarkan apa yang Ibu akan tanyakan dan silahkan langsung menyebutkan nama siapa yang akan menjawab. Pertanyaan yang terakhir.
pertanyaan yang terakhir adalah, apakah semua jenis lebah dapat menghasilkan madu? Nah, ini tadi pertanyaannya salah satu teman kita nih. Mungkin yang bertanya masa tidak ingat apa jawabannya? Yang bisa menjawab? Disebutkan siapa namanya? Al-Maghfirah. Al-Maghfirah. Alvan, Mem, apakah tadi Al-Maghfirah sudah menjawab? Iya, sudah Alma-Fira. Mungkin boleh Al-Maghfirah dikasih sudah kesempatan yang menjawab. lain ya. Oke. Oke, thank you, teman-teman yang lain. Fira. Ayo yang lain, ayo. Ayo berani dong. Mana yang lain suaranya? Ini yang ditanyakan oleh salah satu teman kita nih, teman-teman. Dan jawabannya sangat mudah. Privat. Apakah semua jenis lebah dapat menghasilkan madu? Privat. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang bertanya mungkin. Yang bertanya tidak ingat apa jawabannya? Tidak ada? Privat. Privat siap untuk menjawab? Apa, Bu? Privat siap untuk menjawab? Mau, Bu? Tahu jawabannya? Tidak. Oke, kalau sudah ada E-nya itu berarti kemungkinan besar bisa nih. Boleh passwordnya terlebih dahulu, Rifat. Apa? Passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya IHCS. IHCS, Religious Smart Entrepreneur Leadership. Masya Allah, sudah mumtaz. Apa jawabannya, Rifat? Apakah semua jenis lebah dapat menghasilkan madu, Rifat? Tidak semua. Tidak semua. Jenis lebah apa yang tidak dapat menghasilkan madu? Lebah. Boleh diulang? Aduh. Tahunya cuma gak semuanya gitu, tapi jenis lebahnya nggak tahu. Oh, tidak semuanya. Bagaimana ibu-ibu? Apakah diberikan ini kepada Rifat? Rifat hanya bisa menjawab tidak semuanya. Apakah diberikan? Gimana? Kalau saya kasih kesempatan yang lain lagi, Bu Yuni. Siapa Oke, tahu ada yang ada lebih benar. kesempatan yang lain lagi. Ada yang bisa menjawab lebih lengkap? Jenis lebah apa yang tidak bisa menghasilkan madu? Yang tadi dicontohkan oleh Pak Juwarno. Bisa? Bisa? Sepertinya tidak ada yang bisa, Men. Bagaimana ini? Rabani. Rabani bisa? Iya, Bu. Wih, Masya Allah. Pas satu dulu, Rabani. IHCS, Religious Smart Entrepreneur Leadership. Masya Allah. Sudah hafal Rabani. Oke, apa jawabannya Rabani? Semua lebah tidak bisa menghasilkan madu, contohnya yang warna kuning hitam yang di sekitar rumah. Berarti, apa tadi? Boleh diulang? Semua lebah tidak bisa menghasilkan madu. Contohnya, Semua? Atau ada yang tidak bisa? beberapa lebah tidak bisa menghasilkan madu. Ini kata-katanya. Apa tadi? Beberapa lebah ada yang tidak bisa menghasilkan madu. Contohnya hitam putih di sekitar rumah. Oh, berarti hitam putihnya ada di sekitar rumah yang seperti tawon ya? Benar? Iya. Ya, oke. Berarti kuis yang kelima jatuh kepada Bani ya, teman-teman, karena dia menjawabnya lebih lengkap spesifik. Oke. Oke, teman-teman, berarti sesi kuis hari ini sudah habis ya. Sudah 5 pertanyaan sudah Ibu berikan. Dan sudah kita dapatkan juga 5 orang pemenang dari kuis hari ini ya, teman-teman. Jadi terus semangat. Insya Allah di setiap kegiatan kita akan ada kuis yang hadiahnya sangat menarik. Jadi teman-teman harus semangat dari awal ya. Semangat menyimak karena di akhir sesi pasti ada kuis yang berhadiah untuk teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya, teman-teman. Karena di sini cuacanya sedikit panas ya. Jadi kita juga sedang mengadem nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya Ibu kembalikan ke moderator ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pola kuis yang sudah dipandu oleh Bu ini, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, kita sama-sama supaya semangat, kita sama-sama menyiapkan yel-yel yuk. Masih ingat kan yel-yel yang tadi jadi password kuisnya? Nah, sama-sama yuk kita menyiapkan yel-yelnya. 1, 2, 3. IHCS balik Papa. Religius. Leadership. Adalah bacaan doa yang akan dibimbing oleh Pak Yasir Prima. Dengan itu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, insyaallah sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, sebenarnya mari kita sucikan hati kita, menundukkan kepala kita, mengangkat tangan, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kami ada di dunia karena sebab kegiatan ini. Ala ini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa rasulina ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ushidu bi annaka antal ahadus samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kami lebih mengenalmu, ilmu yang menjadikan kami lebih dekat denganmu, ilmu yang membimbing kami menuju jalan lurusmu, dan berkailah keilmuan kami. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kau berikan kami pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami mengambil hikmah dari lebah dan madu. Allahumma panal bala wal waba wal maksya wal munkar wal minna wal fitnah wa minna wa ma'ala min baladina alaina nisya wa asab min muslimin rahmat. Allahumma inna na'udzubika min al-bagasi wal minni wal izami wal syaitan. Salam qawlan min rabbir rahim. Ya Allah, Kau yang menurunkan wabah ini dan Kau pula yang mengangkat wabah ini. Kuatkanlah kami dalam menghadapi wabah ini, kebaikan kepada kami dalam keadaan normal. Di mana kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami, dapat belajar dengan teman kami, dapat bermain bersama teman-teman kami. Wa man tasyafi la subhanallah subhanallah ibadillah salaman pada alaman amin amin ya rabbal alamin. Wa maghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami,
dosa orang beriman bagi yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Terimalah amal ibadah kami dan undangan kami dengan sebab kegiatan hari ini. Allahumma jama'ana hadza jam'an ma'qumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alna muqimas shalah wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiyas salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya mau memberikan informasi sedikit tentang misi pada hari ini, yaitu ditunggu jurnal tentang apa yang didapat pada kegiatan hari ini dengan 5W1H dikumpulkan kepada Bu Uli lewat Classroom di kelas PKN. Syukran jazakallahu khairan. Mari bersama-sama kita ucapkan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Tetap semangat teman-teman. Wajadah. Saya Atira Nasma, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.